Oke, have you prayed yet? Yes. Sudah berdoa? Sudah. Oke, pas berdoa, saya mau absen dulu. Siapa yang nggak mau hari ini ya? Sarah sama Egi. Sarah kenapa? Sakit. Oke, Egi juga. Masih sakit. sakit juga. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar bahasa Inggris materi yang berikutnya ya. Yang berikutnya di sini saya mau kasih tahu materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang narrative text. Dan saya akan menjelaskan apakah tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian paham untuk apa sih kita belajar bahasa Inggris materi narrative text ini. Oke, yang pertama itu adalah dengan belajar narrative text ini kalian akan mengidentifikasikan fungsi sosial dari teks naratif. Nanti akan saya kasih cerita di sini. Nah, kemudian juga nanti kalian akan mampu menganalisis struktur generate, mulai dari orientation, communication, resolution, dan unsur pembahasannya yang kita pakai adalah simple past tense. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menemukan informasi spesifik dan tersirat dari teks naratif. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, nah sekarang saya mau tanya ke kalian. Kalau misalkan saya mengungkapkan kata-kata tentang masa depan, apa sih yang muncul di dalam pikiran kalian pertama kali tentang masa depan itu? Sukses. Oke, ada lagi? Sukses. Apa lagi? Apa? Maju. Satu lagi. Bagian orang tua. Maksudnya dunianya itu seperti apa? Crazy rich. Canggih tentang teknologi yang canggih. Nah, oke. Teknologi yang canggih ya. Oke, nah sekarang saya akan membahas tentang narrative text. Kalian sudah tahu narrative text itu apa? Sudah tahu apa sih narrative text? Peristiwa atau fenomena. Di sini ada definisinya ya. Nah, di sini dibilang narrative text is a form of writing that becomes a story or a series or events and can be either fiction or non-fiction ya. Jadi teks naratif ini tentang sebuah kejadian di masa lampau yang mana dituliskannya oleh si penulis pada saat kejadian sudah terjadi, gitu ya. Oke, saya seperti nah sekarang ini kalau seandainya kalian mempunyai kesempatan untuk pergi ke masa depan, bagaimana menurut pendapat kalian? Gimana? Seru bisa ngeliat masa depan. Seru bisa ke masa depan. Terus apa lagi? Ngeliat kehidupan kita di depannya kayak gimana? Hati-hati. Apa? Nggak boleh gagal. Hati-hati. Oh ya, jadi lebih waspada ya dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Warning. Lebih warning. Yang benar jajan juga. Oke, dapetin itu. Berikutnya, saya ada gambar ini. Saya ada sebuah teks yang mana gambar ini menggambarkan isi teks yang akan saya sampaikan kepada kalian tentang perjalanan ke masa depan. Karena kaitannya dengan naratif teks kita tadi ya. Naratif teks itu merupakan kalau di kelas 12 ini tentang science fiction. Ya, cerita sains tapi khayalan sebenarnya. Cuma dikaitkan dengan kehidupan yang nyata gitu ya. Oke, perhatikan gambarnya. Di sana ada seorang anak dan ada kehidupan di masa yang akan datang seperti itu ya. Bisa diperhatikan dulu gambarnya. Ya, yang harus kalian pahami ini merupakan sebuah contoh beritahu tentang science fiction. Untuk literasi kalian silakan kalian pahami dulu, silakan kalian baca. Saya kasih waktu selama 3 menit mungkin cukup ya. Oke, silakan baca dulu.
together after you read one by one. Okay, who's willing to read the text? Me. Okay, Yenny, please. A trip to the future city. Raka was a curious student who loved science more than anything else. One rainy night, while finishing his homework, he noticed something strange inside his old calculator. A tiny glowing button appeared between the numbers. Without thinking too much, he pressed it. Suddenly, a bright light surrounded him, and within seconds, he was no longer in his room. He found himself standing in the middle of a huge futuristic city. The sky was full of flying cars moving smoothly like flocks of birds. Buildings were tall and made of shining glass, reaching far above the clouds. Digital billboards floated in the air, displaying colorful advertisements. Okay, next page. Who's willing to read this? Okay. He walked around. He saw robots working together with humans. Some robots were selling books, while others were cleaning the streets. A tall robot approached him and greeted all writing. Welcome traveler to Jakarta in the year 2100. Kaka asked why not. People started going for his robots showed him around the city. They visited a giant library where books floated in the air and turned page by themselves. Kaka also saw a medical center where residents could heal people in just a few minutes. Most amazing of all, he witnessed a huge spaceship playing peacefully on top of a skyscraper, just like a bus stop on top of the city. Okay, next page, the last page, I think. Okay, who's to read this? Wheels. Who's willing? Anyone? No. Okay, please. Everything seemed perfect, but suddenly the glowing button started rising again. You must better now, said the robot carefully. But remember, the future depends on how you treat the parents. In the blink of an eye, Raka was back in his bedroom. The light was still falling outside. He looked at his calculator, which seemed ordinary again, but was it just a dream or had truly visited the future? Raka smiled. He knew one thing for sure. The world brought on his science project because the future was waiting for him. Okay, thanks to everyone who have already read. Okay, now I will make the group. So one group and of four or five, sorry, 5 or 6, yeah. That means we will make 6 groups here. Okay, now you can move to your groups now. Silakan kalian bikin grup terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan kalian bikin sendiri grupnya. Kira-kira yang mana teman-teman yang enak bisa jalan-jalan sama. Silakan. Ini 5. Ada 5 di sana ya. 2 dari sini. Ini 2 Oke, come on, hurry up. Itu udah 5. Oke. Sudah terbentuk ya grupnya ya? Sudah, oke. Nah, nanti silakan menentukan, perhatikan dulu. Silakan menentukan mana yang kelompok A dan mana yang kelompok B. Dan ini masing-masing punya tugas ya. Kalau yang kelompok A, perhatikan ke depan. Kalian tugasnya adalah mengidentifikasi bagian dari teksnya. Manakah yang orientasi, manakah yang komplikasi, dan manakah yang resolusi sederhana. Dan temukan beberapa kata kerja yang merupakan kata kerja bentuk simple past tense. Oke. Nah, kalau yang kelompok B, tugasnya adalah mengidentifikasi orientasi, komplikasi, resolusi secara mendalam, serta menganalisis penggunaan adverbs of time dan action verb serta pesan moral yang tersirat yang ingin disampaikan.
selesai. Kelompok B sama kelompok A, B, A, B. B. Menarik ya? Ya bunyi A. Ada A, B, A, B, A. Oh ya udah. A, B, A, B. Oke. Oke, siap ya. Kita tunggu bahasa apa aja ya. Kalau jawab dulu. That's right. Mulai dari yang aja ya. Bukan yang banyak. Ya. Silakan. Silakan dituliskan dulu yang dulu nih. Silakan mana yang A. Only one piece of paper, okay? Hanya satu aja. Oke, silakan yang mau buka dulu tuliskan dulu tugas siapa? Ini yang A dulu tulis dulu, nanti baru saya kasih yang B. Silakan yang mau buka dulu. Bila mau buka kan? Ya. A, sebenarnya juga mau buka. Oke, silakan yang A dulu tulis. Kalau A Oke, silakan. Finish. Huruf B, selesai ya. Oke, next yang huruf B tulisnya. Silakan, perhatikan dulu. Silakan perhatikan tulisnya yang huruf B. Apart from now, for the future, for the better future. Oke, yang B silakan. That's right. Silakan tulis dulu yang baik karena nanti saya mau kasih lagi lihat bagian-bagian teksnya yang baik. Udah ya. Tapi ini boleh kita jawab. Oke. Yang B sudah? Oke, ini teksnya ya. Saya buat. Nah, saya tunjukin lagi. Teksnya, silakan kalian analisa. Manakah yang masuk ke dalam identifikasi? Manakah yang masuk ke dalam resolusi? Silakan kalian buat. Sampai dilihat-lihat ya kalau yang identifikasi itu apa, kalau yang resolusi itu apa.
As far as food. Ya, sopan sopan. Sopan sosi. Serious girl. Any problem? Rosemary kayak atau parsley tahu. Jadi Now let's check your answer. Start from group A. Group A, Chris. This red that you have already done. Bacakan silakan apa yang sudah kalian kerjakan. Mulai dari yang habis itu aja. Oke, habis itu aja. Oke, silakan kalian bacakan. Manakah yang orientasi, komunikasi, resolusi, dan kata kerja buku pastinya. Ayo silakan. Orientation. Rama was a student who loved science and was doing his homework in his room a rainy night. He noticed something strange on his calculator. Complication. Rama pressed the glowing button on his calculator and suddenly found himself in a futuristic city in the year 2000.
Okay. Okay. Now what is the some words in past tense? Apa saja kata-kata kerja yang kalian temukan di dalam teks tersebut yang bentuknya past tense? Ayo. Sebutkan 3 aja, 3 saja. Apa aja yang lakukan? Okay. Okay, thank you. Grup A. Next, grup A dari luar. Silakan, kamu yang satu lagi. Bacakan hasil dari kalian diskusi tadi, mana yang organisasi, aplikasi resolusi dan oke, yuk. Yes, please. Okay. And what about the communication? Komunikasinya apa? Okay. And what about resolution? Oke. Sekarang sebutkan kata kerja yang bentuknya past tense. 3 aja. Ada apa? Soalnya masuk apa? Oke. Ya, apa lagi? Oke, kita udah ngobrol. The orientation is Rama was a Korean student who loves science more than anything else. And the computation is one really not. While finishing his homework, he noticed something strange inside his old calculator until suddenly a bright light surrounded him, and within seconds he was no longer in his room. The resolution is one rainy night, suddenly and action.
Oke, thank you, Ruby. For you. Perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan moral yang disampaikan apa? Oke, thank you, Ruby. Oke, kalian tadi sudah mulai paham kan ya? Apa sih teks naratif itu? Attention please. Oke. Jadi tadi kan sudah mulai mengerti atau memahami gimana cara menganalisa sebuah teks narasi atau teks naratif ya. Mulai dari bagian dari identifikasian orientasinya, kemudian komunikasinya, dan eksekusinya serta pesan moral yang disampaikan oleh si penulis. Ya, bahkan sampai tadi menganalisa kata kerja yang bentuknya simple past tense saja ya. Oke, nah itulah pentingnya kalian membaca sebuah teks dengan cermat, karena dengan membaca teks secara cermat itu kalian akan paham jadinya manakah yang bagian ini, mana bagian itu gitu ya, seperti itu. Oke, nah sekarang ciri-ciri utama dari teks naratif itu apa berarti? Menceritakan suatu serangkaian peristiwa yang diambil secara berulang. Using simple past tense. Oke, good. Apa lagi? It can be fictional or non-fictional. Oke. And what about negative features? Unsur kebahasan apa aja yang tadi dipakai? Level of Oke, action force. Apa? Ya, teknologi itu semua teksnya ada teksnya. Apalagi simbol pasti nggak ada yang membuat kata-kata yang membatas ya. Oke, tadi kita sudah kita pelajari di dalam bahasa kita hari ini tentang narrative text ya. Oke, dan pertemuan berikutnya saya akan menugaskan atau memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah teks narasi yang lainnya. Jadi silakan kalian di rumah nanti cari referensi sebagai